Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatillah, kita kembali dalam pelajaran tafsir yang dimana kita telah jelaskan tentang nikmat yang paling agung, yaitu dianugerahkannya berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Al-Quran adalah pemberi keputusan, bukan sundagrau. Siapapun yang meninggalkannya karena sombong pasti akan dibinasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang menginginkan hidayah dari selain Al-Quran pasti akan tersesat. Al-Quran adalah tali Allah yang kokoh, ya. Karena itu disebut Urwatul Wusqa, ya. Tali Allah yang kokoh, Urwatul Wusqa. Zikir yang penuh hikmah. Ayatul Kitabil Hakim. Dan jalan lurus yang menjadikan hawa nafsu tidak akan menyimpang, dan lisan-lisan pun tidak akan tercampur dengan keburukan. Karenanya Nabi diajarkan ilmu dan juga iman, diterangkan padanya Al-Quran, maka itu adalah siratim mustaqim. Yaitu adalah siratillah lahu mulkus samawati wal ardh. Jalan Allah yang beliau itu adalah penguasa, raja langit dan bumi. Al-Quran tidak akan lusuh karena sering diulang-ulang, ya. Itu, ya. Terus teringat, ya. Ya, kalau kita sedang dalam rasa, gitu, ya, rasa cinta, rasa suka, gitu, pasti yang teringat namanya, gitu, ya. Terus teringat, ya, gitu. Nah, itu luar biasanya rasa seperti itu, ya. Tapi apalagi lebih-lebih dengan Al-Quran, ya. Rasa cinta kepada Al-Quran bisa teringat, bisa menyatu dengan Al-Quran. Kemudian juga senang, bergembira ketika mengamalkannya. Nah, itulah yang keajaibannya tidak akan pernah habis. Dan para ulama tidak pernah merasa kenyang, ya. Siapapun yang berucap dengan Al-Quran, maka ia benar. Siapapun yang mengamalkannya akan diberikan pahala. Dan siapapun yang berhukum dengannya pasti akan berbuat adil. Demikian pula dengan seseorang yang diseru kepadanya, akan diberikan hidayah kepada jalan yang lurus.
Ini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mempelajari Al-Qur'an dan mentadabburinya. Oleh karena itu, Allah menjadikannya mudah dipelajari dan juga ingat pada Al-Qur'an itu. Firman Allah, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Sungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diambil pelajaran. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Surah Al-Qamar ayat 17 ya. Ini diulang 4 kali ya dalam surat itu ya. Betapa mudahnya Al-Qur'an itu ya. Mator Al-Waraq berkata, yang artinya, adakah orang yang mau mencari ilmu, maka ia akan dibantu ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini menunjukkan bahwa orang yang mendalami Al-Qur'an akan senantiasa dibantu oleh Allah dan diberikan kemudahan kepadanya selama ia ikhlas dan tidak memperturutkan hawa nafsu. Nah, itulah bagaimana kemudahan-kemudahan yang pasti akan kita rasakan ya ketika senantiasa bersama Al-Qur'an ya, terbimbing oleh hidayah Al-Qur'an dengan keikhlasan dan tidak mengikuti hawa nafsu. Karenanya ada banyak keutamaan dan keuntungan bagi hamba yang mempelajari Al-Qur'an. Di sini dijelaskan ada 6 ya. Kita sedikit hari ini tentang bagaimana Al-Qur'an itu obat penawar penyakit hati. Allah Ta'ala telah mengabarkan bahwa Al-Qur'an adalah syifa, obat ya, dalam firman-Nya, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabb-mu dan penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Iya, hati, hasad, dengki dan sebagainya. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu dalam surah Yunus ayat 57. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Al-Qur'an adalah penyembuh apa yang ada di dada dari penyakit syahwat yang mencegahnya untuk tunduk kepada syariat dan dari penyakit syubhat yang merusak ilmu keyakinan. Karena di dalam Al-Qur'an sesungguhnya terdapat pelajaran ya, motivasi dan ancaman juga, janji dan ancaman yang mengharuskan ia berharap dan takut ketika adanya penyakit syahwat ya, maka direm dengan Al-Qur'an ya. Ya, bisa dengan mengamalkannya. Banyak ya. Bagaimana Al-Qur'an juga ketika kita tunduk pada syariat itu, syahwat itu memang pastinya tidak menjadi
penyakit itu ya, yang syahwat itu terkadang disalurkan pada hal yang tidak sesuai gitu ya. Maka ketika kita mengamalkan syariat ya, ketika diamalkan syariat itu, maka syahwat tentunya akan direm, kecuali pada hal-hal yang tepat ya disalurkannya. Dan penyakit syubhat yang merusak keyakinan ya. Syubhat sekarang banyak syubhat juga ya, dari aliran sesat ya. Pola syubhat dari mereka yang membenci Islam ya. Itu selalu syubhat-syubhat ya. Mengolok-olok Ya, mengolok-olok kan. Orang Islam itu kadang-kadang saling Iya. menyalahkan aliran ini. Nah, ini harus berhati-hati dengan syubhat ya. Maka Al-Quran akan mengerem agar syubhat itu jangan sampai menjadi keyakinan ya. Karenanya seseorang yang tumbuh dalam Al-Quran atau bersama Al-Quran senantiasa memperbaiki dirinya untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah, yang pula senantiasa memperbaiki keimanannya, keyakinannya dengan ilmu yang ada dalam Al-Quran. Maka senantiasa Allah mudahkan untuk terus berada dalam jalan yang lurus. Demikian itu untuk hari ini ya. Karena ada acara nanti jam 9 lebih ya. Insyaallah kita lanjutkan besok pada sholat zuhur ya. Dianjurkan supaya sholat zuhur di sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Inni a'udzuka syukrika husni ibadatik. Aqul qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.